Pidato dan laporan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas kepada Bapak Dr. Insinyur Ferry Arlius MSc. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk hadir baik secara offline atau online dalam acara Dies Natalis ke-13 Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Ibu Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dan juga staf di sekretariat kantor Ketua DPR RI Bapak Alex Indra Lukman beserta staf lainnya yang pada saat ini juga hadir secara online dalam acara Dies Natalis kita ini. Bapak Gubernur Sumatera Barat yang hari ini didampingi oleh Bapak Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Ini baru dirubah namanya Pak, jadi masih agak gagap gitu ya. Kemudian Dinas Kehutanan, Perindustrian, juga Bakorluh dan Koperasi. Yang kami hormati Bapak Ketua Senat Akademik dan Ketua Majelis Besar Universitas Andalas, Bapak Rektor Universitas Andalas beserta Bapak Wakil Rektor, Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas, Ketua Senat Akademik dan anggota Senat Akademik Fakultas Teknologi Pertanian, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Andalas dan juga Direktur Rumah Sakit, Direktur Pascasarjana. Seterusnya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak juga Ketua LL Dikti, Direktur Politeknik Negeri Padang atau yang mewakili, Ketua Yayasan dan Direktur STEMIK Indonesia. Yang kami hormati counterpart kami, partner kami dalam perbankan dari Bank Nagari, Mandiri, kemudian Bank Syariah Indonesia, Kepala Baristan dan juga Bapak Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Pertanian. Bapak Ibu dari Pers Media Massa, lembaga kemahasiswaan dan adik-adik anak-anak mahasiswa kami, para hadirin undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu semua. Perkenankan saya menyampaikan sedikit laporan mengenai perkembangan teknologi pertanian dan juga kegiatan-kegiatan dalam Dies Natalis. Pertama, kami ingin mengawali sambutan ini dengan membacakan sambutan daripada atau pidato Bung Hatta waktu pendirian Universitas Andalas. Inilah cikal bakal dari Fakultas Teknologi Pertanian. Bapak Ibu sekalian, singkat saja, Indonesia adalah negara yang luas dengan bumi yang subur, sungai yang cukup dengan airnya, hutan rimba yang belum diketahui kekayaannya, iklim yang memungkinkan untuk pertumbuhan seluruh tanaman. Oleh karenanya, kesediaan pangan oleh negara ini adalah persoalan hidup dan mati. Itu adalah pesan dari Bung Hatta, wakil presiden kita waktu itu, dalam peresmian Universitas Andalas pada 30 November 1984. Nah, dari sana
cikal bakal teknologi pertanian dengan didirikannya Universitas Andalas, lalu ada sekolah tinggi pertanian di Payakumbuh yang kemudian digabungkan menjadi Fakultas Pertanian di Universitas Andalas. Nah, jurusan teknologi pertanian adalah salah satu jurusan di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Sesampai akhirnya pada tahun 2008, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan, maka Fakultas Teknologi Pertanian dikembangkan menjadi Fakultas Teknologi Pertanian dengan 3 jurusan yang sampai saat ini adalah Teknik Pertanian Biosistem, Teknologi Hasil Pertanian, dan yang terbaru dari 2018 kita dirikan adalah Teknologi Industri Pertanian. Bapak Ibu, singkat saja, alhamdulillah sampai hari ini 13 tahun kepemimpinan di FATETA, sudah 4 dekan. Kami sampaikan rasa hormat yang mendalam kepada senior kami, Profesor Dr. Insinyur Isril Bar, sebagai pejuang utama di garis depan yang pertama untuk berdirinya fakultas ini dan juga menjabat sebagai dekan pertama. Kemudian Prof. Fauzan Ajima, Prof. Santosa, dan hari ini kami dipercaya untuk menjalankan roda organisasi pada fakultas ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi bahwa mahasiswa pertanian saat ini berkisar sekitar 1.100 orang. Jadi setiap tahun kita menerima sekitar 300 ya, sekitar 300, dan insya Allah ya sesuai juga dengan keputusan dari Pak Rektor, pada tahun ini FATETA UNAN akan membuka kesempatan kepada melalui jalur penerimaan siswa baru dengan kerjasama pemerintah daerah. Kita menawarkan 3 orang per kota kabupaten yang suratnya sudah kami sampaikan kepada masing-masing kota dan kabupaten untuk kuliah di teknologi, di Fakultas Teknologi Pertanian dengan dukungan atau beasiswa dari pemerintah daerah. Insya Allah Pak Gubernur, kita juga tawarkan mungkin melalui pemerintah provinsi untuk 5 orang dapat kita terima melalui jalur ini. Adalah jalur kerjasama antara Universitas Andalas, dalam hal ini FATETA, dengan pemerintah daerah. Kemudian juga kita punya sekitar 33 orang mahasiswa pasca sarjana dan bahkan juga berasal dari luar negeri. Ya, jadi mahasiswa pasca kita juga ada, tidak hanya di dalam negeri saja tetapi juga ada dari luar negeri. Catatan kami juga bahwa secara indeks prestasi mahasiswa atau lulusan teknologi pertanian itu cukup bagus, berkisar lebih dari 3,2 IPK-nya. Nah, tetapi kita lihat bahwa waktu tamatnya yang ini yang agak lama. Pak Rektor dengan hasil bimbingan diskusi kami di fakultas, alhamdulillah pada wisuda ketiga tahun 2019, waktu itu kita meluluskan 56 orang lulusan, itu 17 orang lulus dalam waktu kurang dari 4 tahun, dan 12 diantaranya adalah cum laude atau dengan pujian. Ini adalah rekor saya kira wisudawan dengan jumlah cum laude terbanyak di Universitas Andalas. Tapi karena pandemi Covid, perkuliahan yang terbatas dan juga akses untuk melakukan penelitian jadi berkurang, maka tahun berikutnya itu turun lagi. Insya Allah Pak Rektor, jika keadaan sudah normal kembali, kita bisa targetkan bahwa 70% mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian akan tamat dalam masa waktu 4 tahun. Kemudian juga informasi kami sampaikan saat ini jumlah dosen di FATETA 51 orang, doktor adalah 32, magister 9, guru besar 9 orang, magister 19 orang. Kemudian juga ada 8 orang saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral atau S3. Okay.
tenaga kependidikan kita punya 28 orang. Nah, kemudian ada 14 labor ya yang ada di Fateta, semuanya untuk digunakan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa, dan juga menerima analisa yang diminta oleh pihak-pihak lain dari di luar Universitas Andalas, dan alhamdulillah ini cukup banyak gitu ya. Dalam waktu 3 tahun terakhir, dosen Fateta melakukan penelitian sekitar 46 judul dari berbagai sumber dana dengan total nilai sekitar 9 miliar rupiah. Kemudian pengabdian masyarakat 39 kegiatan dengan total dana sekitar 1 miliar rupiah. Samping itu mahasiswa kita dan dosen juga berkiprah di dalam berbagai event internasional menjadi keynote speaker atau partisipan dalam international conference. Kita juga mengirim mahasiswa kita, beberapa mahasiswa kita dalam student exchange, yaitu ke Jepang dalam program Sakura Exchange Program dan lain-lain. Berikutnya izinkan kami juga menyampaikan sedikit bagaimana apa saja yang akan kita kerjakan selama Dias ini. Yang pertama, yang hari ini kita adakan rapat senat terbuka, yang pada kesempatan ini kami mohon Pak Rektor nanti memberikan kata sambutan, dan juga Pak Gubernur. Terima kasih sekali lagi ke Pak Gubernur ini atas waktu yang memang disempatkan untuk hadir, dan bahkan juga beberapa hari yang lalu mencoba untuk menghadirkan Ketua DPR RI secara langsung offline di ruangan ini, tetapi karena waktu terbatas, sesuai dengan pembicaraan kami di awal dengan Ketua DPR RI bahwa beliau tidak bisa hadir secara offline tetapi secara online, dan juga untuk menjaganya karena kesibukan beliau dalam beberapa hari terakhir dikirimkan video sambutannya untuk kita putarkan pada acara hari ini. Walaupun seperti yang saya sampaikan 3 hari yang lalu, Pak Gubernur berusaha menelpon mengkonfirmasi, mudah-mudahan masih berubah niatnya untuk bisa hadir, tetapi mungkin di lain kesempatan. Begitu hasil pembicaraan Pak Gubernur dengan orangnya Ketua DPR RI dalam itu Mbak Puan Maharani. Kemudian juga dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita mengadakan yang namanya Agritech Discussion Forum. Kita mengundang ada selain Mbak Puan yang sudah memberikan pidato pada hari ini, nanti juga ada Pak Muldoko, Pak Safril Yassin Limpo, Fadlizon, Menteri Desa, Menteri Pariwisata Ekonomi, Menteri Tenaga Kerjaan, Menteri Koperasi, Menteri Kehutanan, dan terakhir kita juga minta kesediaan Pak Gubernur nanti untuk menjadi narasumber dalam Agritech Discussion Forum. Selanjutnya beberapa nanti kita juga akan meluncing, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur juga, ini namanya nasi padang instan, hasil penelitian dari teknologi pertanian. Kita sudah bisa membuat nasi ini dengan rendang atau dengan tempe dan sayur, itu tahan 1 tahun. Jadi ini bisa namanya masih dalam pemikiran ini Pak Rektor, sementara kami kasih saja nasi padang instan namanya. Nah, ini juga nanti akan kita lanjutkan, turunannya itu adalah namanya pangan darurat bencana. Jadi pangan dengan nasi ini bisa ditahan 1 tahun, maka itu bisa disimpan untuk antisipasi jika terjadi bencana. Jadi kita memberikan alternatif pangan lokal dengan karbohidrat, protein, dan juga sayuran, diberikan kepada jika ada keluarga kita atau warga kita yang terkena musibah atau bencana alam, jadi dimakannya tidak lagi mie instan. Ya. Ini penggunaannya yang sudah kita packing, dan insya Allah dalam beberapa minggu ke depan juga akan di launching. Jika saya juga sudah minta Pak Gubernur berkenan nanti di
halaman depan Istana Gubernuran. Kita launching, kita praktekkan bagaimana nasi ini dimasak dan dimakan oleh Pak Gubernur gitu. Makasih Pak. Kalau berikut nanti juga ada kita melakukan launching produk, ada 8 UMKM binaan daripada Fateta, dalam hal ini dosennya, dengan lebih kurang 30 produk. Nah ini UMKM ini jalan sampai hari ini, berproduksi, dan kegiatan ini kita sudah diskusikan, sampaikan ke Menteri UMKM, karena dia juga akan menjadi narasumber dalam salah satu session kita, dan insya Allah lagi diusahakan Menteri UMKM untuk datang ke UNAN meluncing produk-produk UMKM ini. Mudah-mudahan diberikan waktu sehingganya ini bisa dilaksanakan secara offline. Berikutnya kita juga melakukan namanya pemberian award Fateta Innovation and Achievement Award ini kepada beberapa orang atau lembaga yang kita anggap memberikan kontribusi yang besar untuk teknologi pertanian, atau orang-orang atau lembaga yang mempunyai komitmen besar untuk teknologi pertanian. Kemudian Fateta Food Award ini sudah kita lakukan dari tahun yang lalu, jadi tahun ini tahun yang kedua, pemberian penghargaan kepada produsen, orang-orang yang membuat makanan lokal khas Minang yang menjadi favorit, dengan penjurian melalui survei kepada masyarakat, dan juga kita minta juri yang berkompeten. Dalam ini kita kerjasama dengan Asosiasi Chef Indonesia Sumatera Barat. Yang ketujuh ada International Conference dari 2018 kita sudah lakukan setiap tahun, peserta dari berbagai negara. Kemudian ASEAN Agritech Student Speak Contest, ini lomba pidato bahasa Inggris antar mahasiswa se-ASEAN tentang teknologi pertanian. Nah ini juga menjadi bagian, dan kemudian adik-adik kita mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam Teknologi Pertanian ingin menunjukkan semangat juang dari Fateta, kegigihan dan keinginan untuk menjadi nomor satu, akan menancapkan bendera Fateta di beberapa gunung, puncak gunung di Sumatera. Yang sudah jalan Pak Bupati Pak Gubernur, itu sudah untuk Gunung Talang dan Gunung Talamau, insya Allah menyusul Gunung Kerinci. Kemudian Ikatan Alumni juga akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada yang lagi kita buat sekarang adalah IKTeta Mobile, yaitu aplikasi berbasis Android untuk komunikasi sesama alumni, database alumni, promosi produk, dan lain-lain. Lalu juga dalam digodok adalah Yayasan Beasiswa IKTeta yang akan mengumpulkan dan juga memberikan beasiswa kepada adik-adik kita yang kurang mampu. Dalam hal ini dimotori oleh Ketua IKA Pak Restu Riwirawan. Terima kasih Pak Restu. Juga pada hari ini ada penandatanganan kerjasama dengan beberapa, ada 20 atau 30 MOU sebetulnya yang memperpanjang dari yang sudah ada dan yang baru. Pada hari ini secara offline akan hadir Pak Camat Pauh, makasih Pak sudah hadir, Pak Jaman. Kemudian Wali Nagari Pasilaweh yang juga Ketua Forum Wali Nagari se-Sumatera Barat, dari Dinas Pertanian Kota Padang, Asliko Group, kemudian Daya Kobelko Machinery, Mitra Kerinci, dan Yayasan Bumi Ceria. Ini counterpart dari Fateta yang selama ini sudah bekerja sama dan juga ada yang baru. Kita perbaharui MOU-nya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi menerima mahasiswa magang, program MBKM dan lain-lain. Kemudian Pak Rektor, Pak, ini kami juga lagi menyiapkan, insya Allah segera akan bisa juga berdiri Pak Gubernur dan juga Pak Ketua Senat ini yang nanti juga akan memberikan persetujuan. Mudah-mudahan besok sudah disidangkan atau dirapatkan program
S2 atau Magister Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Dan insya Allah menyusul juga program S3 atau Doktoral Teknik Pertanian. Dan satu lagi, pada hari ini juga kami mengumumkan bahwa salah satu jurusan di teknologi pertanian yaitu jurusan Teknologi Hasil Pertanian sesuai dengan keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, maka nama jurusan dan program studi ini berubah nama menjadi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Secara administrasi ini akan kami sampaikan ke Pak Rektor dan Ketua Senat Universitas Andalas untuk disetujui kita memakai nama baru ini. Terakhir, Pak Gubernur, Pak Rektor, ada beberapa kerjasama menindaklanjuti kerjasama MOU antara Pak Rektor dengan Pak Gubernur, lalu sudah ada MOE antara Fakultas Teknologi Pertanian dengan beberapa dinas terkait. Maka kami lagi berdiskusi untuk melakukan kajian. Yang pertama, rehabilitasi lahan bekas tambang emas di Junjung, pembuatan aplikasi sistem pakar hama dan penyakit tanaman, inventarisasi dan rehabilitasi rice milling unit di Sumatera Barat, pendampingan UKM pengolahan tahu yang higienis, kemudian pelatihan pengolahan hasil pertanian, kajian tentang nutrisi pangan lokal Sumatera Barat, identifikasi nutrisi dan perbaikan pengemasan madu galo-galo. Nah, ini yang baru juga, updating evaluasi dan lahan kritis di Sumatera Barat. Ini yang lagi kita diskusikan dengan Dinas Perkebunan Pertanian, Tanaman Pangan, kemudian Dinas Pangan dan Dinas Kehutanan, ya. Kemudian ini satu cita-cita kami Pak Gubernur yang sampai hari ini masih berjuang kita di dalam mendirikan atau bagaimana adanya gedung baru Fakultas Teknologi Pertanian. Mimpi kita yang lama Pak Rektor, mudah-mudahan dengan bantuan Pak Gubernur pada masa jabatan beliau yang sekarang ini, gedung baru Fateta ini akan bisa berdiri. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika, dosen, tendik, mahasiswa yang telah mendukung dan mensupport kami dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di Fakultas Teknologi Pertanian, dan juga kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam hal ini. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.